Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Nurbaiti Putri, NIM 1901193 dari kelas 3D. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu meringkas materi kedua sampai dengan materi ketujuh. Materi kedua yaitu pengertian akhlak tasawuf. Pengertian akhlak. Akhlak menurut istilah Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku perbuatan. Pengertian tasawuf. Kata tasawuf berasal dari kata sufah yang menurut etimologi dengan pendekatan historis berasal dari kata ahli. Sufah ialah orang-orang yang ikut pindah atau hijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan karena hartanya ditinggalkan, mereka berada dalam kehidupan miskin dan tak punya apa-apa. Keterkaitan antara akhlak dan tasawuf adalah bagaikan api dengan asapnya, yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya mempunyai objek kajian hati dan jiwa seseorang. Bahkan Al-Ghazali memberikan pengertian tentang bentuk ilmu akhlak sebagai sifat hati dan ilmu rahasia hubungan keagamaan yang kemudian menjadi pedoman untuk akhlaknya orang-orang baik. Materi ketiga yaitu terminologi pengertian akhlak, karakter, etika, dan moral. Pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan, yang sering diulang-ulang sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Yang kedua yaitu pengertian karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti tomar atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaiknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Yang ketiga yaitu pengertian dari etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani etos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Dengan kata lain, etika dapat diartikan sebagai aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Persamaan dan perbedaan makna akhlak, karakter, etika, dan moral. Persamaannya yaitu sesama ada dalam diri seseorang untuk membentuk karakter dan tingkah laku manusia. Perbedaannya yaitu moral, etika, dan akhlak memiliki pengertian yang sangat berbeda.
Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat yang menjadi dasar untuk mengukur apakah perbuatan seseorang baik atau buruk. Dapat dikatakan baik buruk suatu perbuatan secara moral bersifat lokal. Sedangkan akhlak adalah tingkah laku baik, buruk, salah, benar. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada di dalam ajaran agama. Perbedaannya dengan etika, yakni etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Sedangkan karakter adalah tingkah laku manusia, baik itu buruk maupun tingkah laku baik. Materi keempat yaitu konsep dasar pendidikan akhlak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak bersumber pada Al-Quran yang tidak diragukan lagi keasliannya dan kebenarannya. Dengan Nabi Muhammad SAW sebagai the living Quran, akhlak Islam adalah sebagai alat untuk mengontrol semua perbuatan manusia, dan setiap perbuatan manusia diukur dengan suatu sumber yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dengan demikian, manusia harus selalu mendasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber akhlak. Senada dengan hal itu, tepat yang dikatakan oleh Malik Badri. Al-Quran adalah kitab petunjuk mengenai akhlak yang murni, menerangkan norma, keagamaan dan kesusilaan yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individu dan kolektif, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 17. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Al-Quran adalah memberikan petunjuk kepada manusia. Tujuan ini akan tercapai dengan memperbaiki hati dan akal manusia dengan akidah-akidah yang benar dan akhlak yang mulia, serta mengarahkan tingkah laku mereka kepada perbuatan yang baik. Sehingga aktualisasi nilai-nilai Al-Quran menjadi sangat penting, karena tanpa aktualisasi kitab suci ini, umat Islam akan menghadapi kendala dalam upaya internalisasi nilai-nilai Quran sebagai upaya pembentukan pribadi umat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, maju, dan mandiri. Hadis yang berkaitan dengan akhlak. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Hal ini bisa dilihat dari beberapa matan hadis yang berkaitan dengan akhlak. Di antaranya yaitu hadis tentang keharusan seseorang yang kecil menghormati yang besar. Di dalam pembahasan redaksional hadis tersebut, penulis menggunakan metode tahris yang telah digunakan oleh ulama hadis. Setelah diadakannya penelusuran yang menunjukkan kesahihannya hadis ini dalam kitab Mujam Mufahras, melalui kata salam, hadis tersebut didapati dalam kitab Sahih dan Sunan Ibnu Majah. Materi kelima yaitu standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran, etika, filsafat, dan moral. 1. Pengertian baik. Secara umum, kata baik dalam makna lugas berarti sesuatu yang patut dan berguna. Sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang dan bahagia. Jadi sesuatu dikatakan baik bila ia dihargai secara positif. 2. Pengertian buruk. Buruk dalam arti letterlizik berarti rusuk, busuk,
rusak, busuk, atau jahat, dan segala perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Macam-macam kebaikan. Ibnu Miskahwi menyatakan bahwa kebaikan manusia terletak pada berpikir. Menurut beliau, kebahagiaan hanya akan terjadi jika terlahir tingkah laku yang sempurna yang khas bagi alamnya sendiri. Dan bahwa manusia akan bahagia jika timbul dari dirinya seluruh tingkah laku yang tepat berdasarkan pemikirannya. Oleh karena itu, kebahagiaan manusia bertingkat-tingkat dengan jenis pemikiran yang dipikirkannya. Nah, tadi itu macam-macam kebaikannya. Sekarang kita masuk ke macam-macam keburukan. Akhlak tercela yang diinformasikan Al-Quran memberikan gambaran bahwa perilaku itu merupakan kemenangan tabiat buruk manusia. Keburukan dipengaruhi oleh hawa dan syafaatnya. Oleh karena itu, wajar bila Al-Quran menjelaskan bahwa menuruti hawa nafsu merupakan akhlak tercela. Akhlak tercela juga menggambarkan kebodohan, kesombongan, kerakusan, dan sifat-sifat lainnya yang menandakan manusia dikendalikan oleh syahwanya. Nah, sekarang kita masuk dalam ukuran baik dan buruk menurut pandangan paham filsafat. Satu, yaitu menurut aliran sosialisme. Aliran ini mengukur baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku akan dinilai baik, sebaliknya bila tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dinilai buruk. Dan sudah tentu bila melanggar aturan adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum. Nah, sekarang yang kedua, ukuran baik dan buruk menurut aliran intuisisme. Aliran ini berpandangan bahwa tiap manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai suatu instrumen yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk dengan sekilas pandang. Apabila ia melihat suatu perbuatan, ia mendapat semacam ilham yang memberitahu nilai perbuatan itu lalu menetapkan hukum baik buruknya, sebagaimana kita diberi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Nah, tadi pandangan filsafat tentang kebaikan dan keburukan. Nah, sekarang pandangan Islam tentang baik dan buruk. Dalam ajaran Islam, tolak ukur untuk menentukan nilai dan buruknya suatu perbuatan bersumber kepada dua, yakni Al-Quran atau wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, istilah yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan banyak dijumpai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan baik, misalnya Al-Hasanah, Tayyibah, Khairah, Karimah, Mahmudah, Azizah, dan Albir. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kebaikan dan keburukan dalam Al-Quran. Keragaman istilah baik atau kebaikan dan buruk atau keburukan memang tidak mudah untuk membedakan secara tegas perbedaan penggunaan istilah-istilah termasuk yang sama-sama mengandung pengertian kebaikan dan keburukan. Namun, bila ditelaah secara seksama akan dapat ditemukan bahwa masing-masing istilah memiliki kecenderungan tertentu dalam menunjukkan kebaikan. Nah, sekarang kita masuk di dimensi baik dan buruk. Isyarat-isyarat yang ditunjukkan Al-Quran melalui ayatnya tentang kebaikan dan keburukan menunjukkan bahwa pandangan baik buruk pada diri manusia dapat beraneka ragam, tergantung landasan yang digunakannya.
Pada gilirannya, pengetahuan dan pemahaman yang jelas serta mendalam tentang rumusan baik buruk ditentukan oleh hal-hal yang menjadi keharusan untuk dilakukannya dan keharusan untuk dijauhinya. Sejarah singkat penyelidikan akhlak dan perkembangan pemikiran akhlak. Menurut para ahli, akhlak dapat diartikan sebagai sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan buruk atas tingkah laku seseorang manusia secara keseluruhan. Artinya, penilaian terhadap manusia tersebut menyangkut berbagai dimensinya secara menyeluruh. Penilaian itu dapat kepada diri manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, baik tingkah laku itu berhubungan dengan Tuhannya maupun tingkah laku itu berhubungan dengan manusia lain atau sesamanya, bahkan tingkah laku yang berhubungan dengan makhluk lain atau alam secara keseluruhan sekalipun. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran akhlak, yaitu 1. Akhlak pada periode Yunani. Akhlak pertama kali dikaji secara ilmiah pada masa Yunani. Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya tentang penyelidikan akhlak, bahwa akhlak pada masa periode Yunani merupakan akhlak pada masa awal pertumbuhan sebagai objek kajian. Hal ini disebabkan para filsuf berkebangsaan Yunani-lah yang pertama kali melakukan penyelidikan dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak atau hubungan sesama manusia. Dalam penyelidikan ilmu akhlak, itu kemudian muncul banyak ungkapan bijak yang mengandung ajaran-ajaran etika dan moral. Socrates juga berpendapat bahwa akhlak dan bentuk perhubungan itu tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Ia juga menyimpulkan bahwa termaksud dalam keutamaan adalah ilmu-ilmu terlebih yang dipelajari oleh manusia untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan mereka. 2. Akhlak pada periode bangsa Arab. Akhlak pada fase Arab sebelum pra-Islam, sebagaimana dicatat sejarah bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang umi, yaitu bangsa yang tuna peradaban, bahkan mayoritas buta huruf. Dengan kata lain, bangsa Arab pra-Islam identik dengan sebutan negatif yang tertinggal peradabannya dibanding dengan peradaban bangsa lain pada masa itu, semisal Romawi dan Persia. Hal ini tidak terlepas dari sebab utama bahwa bangsa Arab mayoritas merupakan masyarakat yang nomaden dan tidak menetap lama di sebuah wilayah. Nilai etik dan moral bangsa Arab terlekam dari ungkapan dan ajaran-ajaran mereka kepada anak dan generasi berikutnya. Misalnya ungkapan hikmah yang disampaikan oleh Aksam ibn Safi yang hidup pada zaman jahiliyah dan kemudian masuk Islam. Ia berkata, jujur adalah pangkal keselamatan, dusta adalah merusakan, kejahatan adalah kekerasan, ketelitian adalah sarana menghadapi kesulitan, penyakit pikiran adalah nafsu, dan sebaik-baiknya perkara adalah sabar. 3. Akhlak pada fase Islam. Dalam perkembangannya, ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakui Dialah yang Maha Pencipta, pelindung, pengasih, dan penyayang terhadap makhluknya. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia paling sempurna dan membuat ajaran yang menuntun manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan.
Semua ini terkandung dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Akhlak pada periode akhlak abad pertengahan. Sebagai hal yang tidak luput dari kritik dan penyelidikan adalah etika atau akhlak yang telah dikaji dan dibangun pemikirannya oleh para filsuf Yunani dan para pengikutnya. Perkembangan filsafat abad pertengahan selanjutnya di daratan Eropa, di mana gereja pada waktu itu memerangi filsafat Yunani Romawi dan menentang penyiaran ilmu-ilmu dan kebudayaan atau adat istiadat kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat kebenaran telah diterima oleh wahyu. Apa yang diperintahkan oleh wahyu pasti benar. Maka tidak ada artinya lagi untuk menyelidiki tentang kenyataan hakikat hal ihwal tentang akhlak, sehingga filsafat yang menentang ajaran dan dogma Nasrani dibuang jauh-jauh. Walau demikian, terdapat sebagian pemimpin agama Nasrani memakai filsafat untuk membantu pembenaran agama melalui akal. Pertama, yang sesuai dengan ajaran Nasrani akan diambil, dan kedua, yang tidak sesuai akan dibuang jauh-jauh. 5. Akhlak pada periode abad modern. Yang dimaksud dengan periode modern di sini adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai fase kita sekarang ini. Dalam fase ini juga terdapat gejala kebangkitan umat Islam di berbagai belahan dunia. Banyak tokoh pemikir akhlak yang lahir pada abad baru. Di antaranya adalah Descartes, Savebury, Dan Hudson, J.S. Milcan, dan Bertrand Russell. Para tokoh ini tidak hanya membicarakan tentang ilmu dan teknologi, seperti rumus kimia atau fisika, tetapi juga filsafat dan akhlak. Pemikiran akhlak telah banyak mereka kemukakan dan tersebar dalam berbagai literatur mengenai etika, dan sebagian menjadi pedoman hidup masyarakat Eropa hingga saat ini. Nah, kita masuk pada materi terakhir, yaitu materi ke-7, yaitu sejarah munculnya tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, yaitu semenjak Muhammad diutus menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul telah berulang kali melakukan tahanus dan khalawat di Gua Hira. Di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu keduniaan, di sisi lain Muhammad juga berusaha mencari jalan untuk membersihkan hati dan mensucikan noda-noda yang menghinggapi masyarakat pada masa itu. Nah, sekarang kita masuk pada ajaran tasawuf masa awal hingga perkembangannya. Abad pertama. Fase abad pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf, tapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan. Adapun ciri-ciri tasawuf pada fase ini adalah sebagai berikut. 1. Bercorak praktis atau amaliyah. Tasawuf pada fase ini lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Bentuk amaliyah itu seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan minum, menyedikitkan tidur, dan lain sebagainya. Amaliyah ini menjadi lebih intensif terutama pasca terbunuhnya sahabat Utsman. Para sahabat Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang ahli rukuk dan sujud. Nah, yang kedua yaitu bercorak kezuhudan. Tasawuf pada fase pertama dan kedua Hijriah lebih tepat disebut sebagai kezuhudan.
Kesederhanaan kehidupan Nabi diklaim sebagai panutan jalan para jahid. Banyak ucapan dan tindakan Nabi yang mencerminkan kehidupan zuhud dan kesederhanaan baik dari segi pakaian maupun makanan. Meskipun sebenarnya makanan yang enak dan pakaian yang bagus dapat dipenuhi. Nah, yang ketiga yaitu kejuhudan didorong rasa khauf. Khauf sebagai rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat menguasai sahabat Nabi dan orang-orang salih pada abad pertama dan kedua Hijriah. Informasi Al-Quran dan Nabi tentang keadaan kehidupan akhirat benar-benar diyakini dan mempengaruhi perasaan dan pikiran mereka. Rasa khauf menjadi semakin intensif terutama pada pemerintahan Umayyah pasca zaman kekhalifan yang keempat. Pada masa pemerintahan Umayyah, khauf tidak hanya sebatas sebagai rasa takut terhadap kedahsyatan dan kengerian tentang kehidupan di akhirat. Akan tetapi, khauf juga berarti kekhawatiran yang mendalam apakah pengabdian kepada Allah bakal diterima atau tidak. Nah, yang keempat yaitu sikap zuhud untuk meningkatkan moral. Cinta dunia telah membuat saling membunuh dan saling fitnah antar sesama. Cinta dunia melahirkan ketidaksalehan ritual, personal maupun sosial. Itulah sebabnya Hasan al-Basri sebagai salah seorang jahid dalam mengajak baik masyarakat maupun pemerintah selalu mengajak untuk bersikap zuhud, sebagaimana sikap ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sahabat Nabi yang setia. Nah, yang kelima yaitu sikap zuhud didukung kondisi sosial politik. Meski sikap zuhud tanpa adanya keadaan sosial politik tertentu masih tetap eksis lantaran Al-Quran dan perilaku serta perkataan Nabi SAW mendorong untuk bersikap zuhud, namun keadaan sosial politik yang kacau turut menyuburkan tumbuhnya sikap zuhud. Nah, demikian penjelasan dari saya.